Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rida Fathira Syam. Panggilannya Rida. Ingat ya, Rida. R-I-D-H-A. Bukan R-I-D-A. Oke, nomor stanbook saya yaitu 50 700 11 90 80. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi B angkatan 2019. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai studi kasus public relation. Jadi, buat teman-teman yang mau mempelajari hal tersebut, silahkan simak videonya ya. Selamat menikmati. Oke, kita akan membahas sedikit mengenai studi kasus. Studi kasus adalah pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Bagaimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan tidak multi sumber bukti digunakan. Nah, dari penjelasan tersebut bisa kita ketahui kalau studi kasus itu adalah sebuah metode penelitian yang diajukan untuk menyelidiki dan mempelajari fenomena atau peristiwa tentang sesuatu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tujuan studi kasus. Tujuan studi kasus merupakan teknik untuk mengentaskan permasalahan siswa melalui pendekatan yang mendalam dan melalui tahap-tahap pengamatan dan penelitian yang digunakan untuk mengetahui penyebab permasalahan yang dialami oleh orang tersebut. Oke, setelah membahas mengenai studi kasus dan tujuan studi kasus itu apa, sekarang kita akan membahas mengenai public relation. Public relation adalah sebuah proses atau kegiatan terencana yang mempunyai sebuah tujuan untuk menjalin komunikasi antar perusahaan dan pihak luar perusahaan, di mana pihak luar bisa dimaknai sebagai masyarakat atau pihak lain yang menjalin sebuah hubungan dengan perusahaan terkait. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita berbicara mengenai studi kasus dan mengetahui apa itu studi kasus serta apa itu sebuah public relation, nah, kita akan membahas mengenai contoh studi kasus public relation. Sebagai contohnya itu kasus perusahaan Nestle. Studi kasus perusahaan Nestle. Nestle merupakan sebuah perusahaan terkenal yang bergerak di bidang makanan dan juga minuman. Perusahaan Nestle telah mendapatkan kasus public relation. Kasus ini terjadi pada tahun 2013 di 12 negara. Timbulnya kasus tersebut diketahui bahwa produk Nestle mengandung DNA daging kuda dalam produk daging sapi, sehingga seorang public relation harus mengambil tindakan cepat untuk bisa menyelamatkan perusahaan Nestle. Public relation segera mengkonfirmasi kepada publik bahwa Nestle akan berhenti sementara memproduksi daging sapi yang terkontaminasi daging kuda tersebut. Selain itu, mereka juga memutuskan sementara pemasukan daging mereka yang menjadi akar dari kasus tersebut. Nah, setelah itu, untuk membangun kembali relasi dan kepercayaan public relation, perusahaan Nestle menggunakan cara pembuatan iklan yang ditampilkan lewat media dan juga event untuk masyarakat. Hal-hal yang dilakukan oleh public relation dari Nestle cukup berdampak positif bagi perusahaan. Perusahaan Nestle juga meminta maaf kepada publik karena telah tidak teliti dalam memproduksi dan tidak memberikan produk dengan standar tinggi kepada masyarakat dan juga pelanggan. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, kita bisa mengetahui betapa pentingnya mempelajari studi kasus public relation. Karena dengan kita memahami apa itu studi kasus dan apa itu public relation, kita akan dengan mudah menerapkannya dalam kehidupan kita yang akan datang. Nah, setelah teman-teman telah mengetahui mengapa kita harus mempelajari studi kasus public relation dan mengapa hal tersebut penting, tentu teman-teman harus tetap mempelajari hal tersebut agar bisa menerapkannya di dunia pekerjaan,
dan lain sebagainya, atau mungkin di kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Tetap semangat. Terima kasih, semoga bermanfaat.